dan mengelola dengan baik-baik, pasti bisa diberikan ke teman yang lain. Karena di dalam hadis kan ada berikan contoh tentang perumpamaan tentang talenta atau yang satu talenta ini dia pergi dan sembunyi karena dia takut dengan tuannya. Nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau saya bilang Shalom, nanti teman-teman katakan Hai. Kalau saya katakan Hai, nanti katakan Shalom. Oke, harus peka ya. Kalau yang tidak peka, saya mau ke depan. Oke, jangan tampilkan dulu untuk proyektor. Shalom. Hai. Hai. Shalom. Shalom, shalom, hai. Hai, shalom. Ada yang salah tidak? Salah. Oke, sekali lagi. Pokoknya harus suaranya kencang. Jangan takut salah. Shalom, shalom, hai. Hai, shalom. Hai. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Oke, kita pemanasan dulu baru masuk firman Tuhan. Daripada yang datang bukan yang murah, yang bukan yang sedih, kita akan semangat dulu biar firman Tuhan yang disampaikan harus masuk ke hati, bukan di otak. Oke, puji nama Tuhan. Minggu kemarin kita berbicara tentang hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Wih, ini masih hati nih. Beda dengan yang lain. Harus menjaga hati supaya tidak sakit hati. Iya. Benar. Ini kemarin yang tidak itu tapi dia tambah loh. Dan yang itu kemarin masih saja itu. Ya, hati-hati dengan hati. Bukan hati-hati dengan Tangan. Bukan. tangan. Apa? Pikiran atau otak? Mata. Oke. Pada malam hari ini kita akan coba belajar tentang, kemarin saya sudah share di grup dan teman-teman sudah ikuti. Coba tampilkan dulu. Ini temannya saja. Oke. Temannya adalah, coba teman-teman bacakan di sejarah bersama-sama. Mengapa orang muda harus melayani Tuhan? Di bawahnya bahasa Papua. Ini bahasa Batak. Ya, di bawahnya bahasa Batak. Why so young people serve God? Baik. People serve God. Oke, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar mengapa orang muda harus melayani Tuhan. Ini semua anak-anak muda saya percaya tidak ada orang tua, bukan orang lain. Iya. Jadi kita akan membaca firman Tuhan. Coba lihatin satu itu lagi. Slide. Kita akan baca dari kitab Pengkhotbah. Kemarin sudah ya, kemarin lalu kita sudah main game. Jadi coba kita buka di Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, nanti lompat ke ayat yang ke-12 dan ayat yang ke sampai ayat yang ke-14. Pengkhotbah adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru, teman-teman. Dan sama ada yang bukan di perjanjian baru ya. Semua sudah dapat? Amin. Oke, yang sudah dapat silakan berdiri. Yang masih cari silakan duduk. Dan yang belum bawa kitab silakan duduk di tengah. Dari kamus. Ya, yang sudah ketemu tolong balik berdiri. Kita akan membaca secara bersama-sama. Baik, saya akan baca judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Nasihat bagi Pemuda-Pemudi. Apabila teman-teman ada yang salah, temannya berarti salah kita.
Kalau sama, kita akan membaca secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, nanti akan membaca ayat yang ke-12 langsung, dan nanti kita akan lompat ke ayat yang ke-12 sampai 14. Di situ koma ayat 12 sampai 14. Saya akan berhitung 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang mengatakan, tak ada seorang yang paling pun di dalamnya. Ayat yang ke-12, 2, 3. Lagi pula anakmu, waspadalah membuat orang yang benar tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar menggunakan katamu. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah dan setiap orang, karena Allah akan membalas setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Untuk firman Tuhan, silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang mengapa orang muda harus melayani Tuhan. Oke, pertanyaannya slide kedua. Teman-teman, kita harus pegang atau tolong tidak ada yang main-main. Kita akan fokus mengapa anak muda melayani Tuhan. Kenapa kita harus menikah dulu, atau harus bekerja dulu, atau apa dulu baru melayani Tuhan. Tetapi coba kita akan melihat mengapa kaum muda harus mengingat Tuhan dan melayani Dia atau Tuhan di masa muda mereka atau kita yang ada di tempat ini. Jadi teman-teman, kita harus fokus. Waktu saya tidak lama. Kalau teman-teman fokus, kita akan mungkin paling lama 30 menit, yang paling cepat 20 menit, supaya teman-teman mungkin ada yang mau malam minggu, atau ada yang mau dinner atau apa, kan bisa jalan daripada nanti teman-teman terkurung di sini nanti pulang, aduh ini kakak dari tadi korbannya lama sekali, saya capek, tulang belakang dan lain-lain. Jadi tolong fokus, oke? Dan kembali lagi ke awal, ke tema pertama. Slide pertama. Ya, mengapa orang muda harus melayani Tuhan? Jadi tadi dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 di situ berkata bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Itu adalah sifat perintah di situ. Kalau kita baca, itu adalah sifat perintah. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Itu bagian A. Jadi teman-teman, ingat akan pencipta kita pada masa muda kita. Jadi ada salah satu contoh yang saya sering dengar, beberapa dari kita sering bertambah usia dan menabung, kemudian kita sudah satu hari tanpa itu kita sudah masuk usia dewasa. Kadang ada yang masuk ulang tahun, kemudian ada yang bilang selamat lanjut usia atau tambah usia. Jadi semakin kita tambah usia, semakin kita dekat pada kematian, bukan Tuhan. Ya, jadi teman-teman, jadi bertambah dari hari ke hari bukanlah sesuatu yang kita kendalikan. Kita tidak bisa kendalikan waktu. Kita tidak bisa mundurkan atau majukan, tidak bisa. Jadi kita punya tugas, yaitu kita hanya menjalani. Nah, jadi banyak sekali orang tua yang kadang menyesal pada waktu muda. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya nikmati saja, kemudian waktunya berjalan. Jadi mereka tidak ada waktu untuk melayani dan mereka menyesal. Jadi waktu muda itu sangat penting sekali teman-teman, menurut saya. Jadi waktu muda itu kita harus melayani Tuhan, bukan setelah kita di kampung. Banyak sekali saya kalau dengar bahwa berkata bahwa ketika mereka belum menikah,
itu mereka masih ya kacau lah, minum apa, pokoknya kacau dulu. Setelah itu pas setelah menikah baru bisa datang melayani. Itu di kampung. Tapi beda dengan anak kota, saya tidak tahu. Tapi itu di kampung. Jadi waktu mulai itu sebenarnya bukan kita menikmati dunia kita atau kedagingan kita, tapi kita harus tinggalkan kedagingan kita dan kita harus datang kepada Tuhan untuk melayani, karena waktu mulai itu sangat bermanfaat. Ketika kita sudah tua, pasti kita akan menyesal. Oke, jadi dari firman Tuhan kita akan belajar 4 poin. Saya sebenarnya banyak, tetapi hanya saya pangkas jadi 4 poin. Tolong lanjutkan. Ya, pertanyaannya tadi, dan dari teman kita yang tadi, mengapa orang muda harus melayani Tuhan pada waktu masih muda, dan dari pertanyaan ini muncul 4 poin yang kita harus belajar. Mengapa anak muda harus melayani Tuhan pada waktu muda, bukan melayani pada waktu tua atau setelah menikah. Tetapi kita akan lihat alasannya. Yang pertama adalah visi. Ya, teman-teman, kalau kita bilang visi, pasti teman-teman semua tahu. Ya, mungkin tidak tahu. Saya percaya semua tahu visi. Teman-teman punya visi, punya tujuan masing-masing. Beda dengan saya. Saya punya visi atau tujuan berbeda. Jadi kita anak-anak muda, Tuhan sudah memberikan kita visi, tujuan yang mulia untuk melakukan kehendak Tuhan. Kan? Jika Tuhan mengasihi kita dan menciptakan kita dan memiliki rencana dan tujuan untuk hidup kita, memiliki itu untuk visi hidup adalah salah satu hal paling bijaksana yang dapat kita lakukan. Jadi visi itu Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Visi Tuhan sudah tahu dalam kehidupan kita. Jadi kita hanya tinggal menjalani. Karena tadi saya sudah bilang bahwa untuk hari atau waktu saja 1 detik kita tidak bisa kembalikan atau kita tidak kasih maju. Jadi rencana Tuhan dan tujuan Tuhan sudah ditetapkan dalam kehidupan kita. Hanya kita yang mengelola. Kalau kita tidak tahu mengelolanya, pasti akan lewat saja. Tapi kalau kita bijak dalam melakukan visi kita, pasti kita akan melakukan dengan bijaksana. Jadi firman Tuhan atau Tuhan sudah memberikan kita visi masing-masing. Maksudnya visi maksudnya Tuhan memberikan kita karunia masing-masing. Ada karunia mungkin 1 talenta, ada 2 talenta, ada 3 talenta, ada 4 talenta, dan lebih dari talenta. Atau bisa dari 5 talenta. Tapi ada yang 1 talenta. Mungkin ada yang tahunya ya bawa motor, tapi ada yang tidak tahu bawa mobil. Mungkin ada yang tahu bawa mobil, ada yang tidak tahu bawa motor. Banyak sekali. Jadi ketika Tuhan memberikan kita visi, kita harus tinggalkan kedagingan kita, dan kita harus mengikuti Tuhan, dan kita harus melakukan. Bukan kalau mau melayani Tuhan, bukan harus menjadi anak Tuhan dulu, atau harus menjadi pengkhotbah terkenal dulu. Bukannya harus menjadi belajar di STT, atau kita harus menjadi anak pendeta atau ibu gembala atau bapak gembala. Bukan, teman-teman. Itu bukan. Itu pikirannya salah. Tapi kita harus punya visi. Kalau punya visi untuk melayani Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus melayani. Ketika kita melayani, Tuhan akan memperlengkapi semua. Tuhan tidak akan membiarkan kita, teman-teman. Jadi kita tidak boleh melihat atau menunggu. Mungkin pendeta suruh atau siapa saja yang suruh, mungkin ibu gembala atau siapa saja yang suruh baru kita melayani. Tidak, teman-teman. Kalau melayani itu harus dengan hati, dengan visi kita, mungkin tujuan. Bukan tujuan datang untuk kita pamer-pamer di depan atau cari-cari ya. Pokoknya sekarang ini banyak sekali yang mungkin melayani karena hanya mau dipuji,
atau mau terkenal. Mungkin banyak sekali sekarang. Saya percaya bahwa untuk medsos lebih canggih. Jadi ada yang mungkin caranya ada yang cari followers atau ada yang cari subscriber atau lain-lain, banyak sekali untuk mau endorse atau apa, banyak sekali. Tetapi mereka punya visi bukan untuk Tuhan, tetapi visinya untuk diri sendiri. Jadi kita harus lihat apakah visi Tuhan dalam kehidupan kita, apa tujuan Tuhan kita menciptakan di dunia ini, apa tujuan kita harus mengerti dulu untuk melayani Tuhan. Kalau memang untuk melakukan kehendak Tuhan, kita harus benar-benar melayani Tuhan dengan hati kita, harus kita melayani dengan bijak. Yaitu adalah yang pertama, selanjutnya, masa yang pertama. Jadi kita perlu mengenal pencipta kita ketika kita masih muda. Ketika kita masih muda, kita harus mencari Tuhan dulu. Ketika kita mencari Tuhan, kalau sudah oke, kita harus mencari yang lain. Yang utama adalah kita harus mencari Tuhan, bukan mencari apa? Bukan mencari jodoh, bukan mencari pekerjaan atau bukan mencari apa-apa. Tapi kita harus utamakan, karena di firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saya dan teman-teman. Jadi hanya ditambahkan, bukan menambahkan, ditambahkan. Jadi kata-kata itu kita harus mengerti. Hanya ditambahkan berarti gratis. Kita tidak boleh cari. Kalau kita sudah mencari kebenaran, berarti pasti semuanya akan ditambahkan. Itu secara gratis. Ya, jadi kita perlu mengenal pencipta kita. Pencipta, ketika kita sudah mencintai pencipta kita, boleh kita mencintai penciptanya. Kalau kita sudah mencintai penciptanya, kemudian kita sudah sakit hati karena kita cari-cari Tuhan, karena kita salahkan Tuhan. Jadi kita harus mencintai pencipta dulu, baru mencintai penciptanya. Iya, ciptaannya itu. Pokoknya terjemahan di diri sendiri, teman-teman. Nah, jadi dan bahwa dia memiliki setiap tuntutan atas hidup kita dan cara kita menjalaninya. Jadi Tuhan sudah menuntut kita untuk melakukan kehendak Dia, yaitu visi Tuhan. Visi Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa, bukan orang yang benar, teman-teman. Bukan orang yang benar. Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang hancur. Jadi di mana-mana Tuhan pakai untuk berkorban, di mana-mana itu saya lihat itu ceritanya itu pokoknya hancur begitu. Tidak ada yang benar langsung korban dibimbing, tidak ada. Itu tidak ada ceritanya orang yang hancur, pokoknya hidupnya hancur. Itu Tuhan panggil untuk melakukan kehendak Dia, untuk melakukan visi Tuhan. Nah, itu yang pertama. Sudah mengerti ya? Nanti kalau tidak mengerti kita akan ambil lagi. Oke, yang kedua, sesuai dengan Pengkhotbah pasal 21 ayat 12 ayat 1 tadi. Yang kedua, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita semangat untuk dapat melayani Tuhan. Jadi waktu muda itu main semangat. Tapi kalau kita sudah masuk umur 30-an ke atas, nah itu pokoknya nanti dipanggil om atau panggil Tete. Mungkin bisa panggil opa atau apa gitu, karena kalau kita tidak ada semangat pasti akan mainnya berbeda-beda. Tidak mungkin sama saja. Pasti mungkin kita ketemu orang lain di situ panggilnya berbeda-beda. Jadi Tuhan memberikan kita kekuatan. Jadi mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk dapat melayani Tuhan. Jadi orang-orang muda bukanlah masa depan gereja, tetapi kita adalah bagian aktif dari gereja kita saat ini. Jadi saya dan waktu itu mendengar bahwa di gereja atau di mana-mana ada ibadah youth atau ibadah KKR pemuda adakan, itu kadang berkata bahwa orang-orang muda adalah penerus gereja. Tetapi saya kadang di situ ya memang itu terima-terima saja karena saya tidak mengerti. Tetapi itu saya menolak saat ini karena ketika kita masih muda mungkin kita berpikir bahwa ketika kita sudah tua baru akan melayani. Tapi
waktu muda ini ya, kita harus aktif dalam gereja kita. Kalau tidak aktif, pasti gereja kita akan mati. Jadi di situ kita adalah bagian aktif dari gereja saat ini, bukan masa depan gereja. Tapi kita harus aktif dari sekarang. Kalau masa depan berarti masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi begitu. Tapi kita ini harus aktif dari sekarang, bukan yang akan datang. Coba lanjut lagi. Ya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang kemarin sudah baca, yaitu jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam firman, dalam percakapan atau cara hidup kita, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Ketika kita sudah memiliki visi yang pertama tadi, kalau sudah memiliki tujuan yang jelas untuk melayani Tuhan, yang kedua kita harus memiliki kekuatan. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk dapat melayani orang-orang. Jadi seperti Timotius ini paling muda seperti kita. Mana dia lebih muda lagi, kita masih tua-tua, dia umur 12, 13, 14 di situ. Tetapi Tuhan pakai dia untuk dapat melayani dia. Waktu itu dia masih ragu, tapi surat Paulus ini tuliskan kepada Timotius untuk menguatkan dia dalam pelayanannya, supaya dia harus menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya yang ada di Korintus. Nah, jadi Timotius juga kita harus belajar bahwa Timotius ini orang yang bermalu, orang yang tidak berani, tetapi karena dia andalkan dengan firman Tuhan, maka dia bisa ada nama di dalam Alkitab, dan dia paling muda dari antara tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah, jadi itu yang kedua, kita harus memiliki kekuatan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan melayani Tuhan. Kita harus aktif di dalam gereja. Yang tadi saya sudah sampaikan, singgung tentang yang mau melayani. Itu kita tidak boleh lihat mungkin anak gembala saja yang harus melayani. Bukan. Anak gembala juga ada yang kacau hidupnya. Malah orang di luar ya datang kasih contoh. Di kampung saya itu banyak sekali. Saya juga punya bapak itu penginjil juga. Tetapi kami ada 5 orang, cewek 1 enak. Jadi 4 orang ini mereka lebih kacau. Saya juga waktu itu yang paling kacau saya. Tetapi saya pikir-pikir bahwa harus ada penjadi bawah begitu. Jadi saya keluar dari zona nyaman saya dan saya pilih untuk mengikut jejak Bapa. Jadi kita juga harus mengikuti. Kita tidak boleh menunggu supaya dipanggil oleh Bapa atau ini. Kita tidak boleh mengikuti. Tapi kita harus punya visi, kita punya tujuan yang jelas, berarti pasti Tuhan akan bawa kita dengan benar. Jadi tidak boleh tunggu hari ini anak gembala duluan yang maju baru saya duluan. Saya dari belakang. Tidak, teman-teman. Kita harus kasih contoh kepada anak-anak gembala atau pokoknya ibu gembala atau bapak gembala. Kita harus kasih contoh buat mereka supaya mungkin anak-anak mereka yang tidak aktif juga pasti mereka akan terlibat. Kalau dari yang luar kita masuk mereka juga akan ikut kita. Jadi yang selanjutnya adalah perusahaan. Jadi mengapa kita harus melayani Tuhan? Yang pertama tadi adalah Tuhan memberikan kita visi. Yang kedua tadi kekuatan. Yang ketiga adalah perusahaan atau usaha. Jadi ketika kita melayani Tuhan sudah memberikan visi, kemudian kekuatan, kita juga harus usaha. Kalau kita tidak usaha dalam melayani Tuhan, mungkin ada yang dipaksa, mungkin ada yang didorong, pasti saya pikir itu tidak akan memberkati banyak orang.
karena kita didorong. Tapi kalau dalam melayani Tuhan, kita harus berusaha sendiri, kedagingan kita. Mungkin kita kadang ya satu hari aktif, kemudian hari kedua tidak aktif, kadang ya karena kita tidak ada usahanya, kita tidak ada maunya untuk maju, karena kita tunggu orang untuk mendorong kita untuk melayani. Jadi kita tidak boleh tunggu untuk mendorong lagi orang lain, tetapi kita harus usaha sendiri, karena kita sudah apa? Sudah besar. Ya, sudah besar. Karena kita sudah dewasa, sudah muda. Berarti kita harus berpikir yang lebih maju. Ya, jadi kita harus usaha dalam gaya hidup kita, dalam keseharian kita harus usaha supaya mungkin kadang satu hari kita berdoa, kemudian hari kedua kita malas berdoa, mungkin karena kecapean jadi langsung datang buang, pokoknya lihat HP atau cek ada DM atau info atau WhatsApp kita lihatnya karena langsung tidur, kita tidak berdoa. Ya karena kita punya usahanya mungkin di bawah rata-rata dari yang lain. Tapi kita harus berusaha supaya kita lebih dari yang lain. Mungkin teman-teman yang lain belajarnya 2 jam, kita harus tambah 1 jam supaya kita belajar 3 jam. Mungkin kita dalam penyempatan mungkin 15 menit, kita harus tambah 5 menit lagi 1 hari, mungkin tambah lagi, mungkin usaha kita supaya semakin hari semakin bertumbuh, bukan berkurang atau bukan layu. Nanti lama-lama bisa layu, tapi kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi tidak ada gaya hidup lain yang akan membawa sukacita, dorongan dan kepuasan yang datang dari hidup bagi Yesus. Jadi kita harus hidup bagi Yesus. Ketika kita hidup bagi Yesus, pasti apapun yang kita akan alami, mungkin sukacita atau dorongan, pasti dia akan sendiri bawa. Mungkin kita suka atau tidak suka baca firman Tuhan, kalau kita sudah ada di dalam Yesus, pasti semakin kali kita membaca firman Tuhan akan semakin kita mengerti, dan semakin kita ya maunya belajar firman Tuhan terus pasti. Kalau masih malas-malas, itu belum ada sukacita di dalam Yesus. Dan bergabunglah dengan Yesus, kita tidak akan pernah menyesali satu hari pun yang dihabiskan untuk hidup bagi kita. Sesuai dengan Ibrani pasal 13 ayat 5b. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita satu hari pun. Ketika kita melayani Tuhan atau kita ada di dalam Yesus, pasti ada sukacita mengalir terus. Pasti ada kepuasan, mungkin dalam makan atau minum atau apa yang kita pakai, pasti akan puas. Kalau tidak ada di dalam hidup, tidak ada di dalam Yesus, hidup kita tidak akan puas, teman-teman. Maunya itu pokoknya bekerja tugas dan mengelola dengan baik-baik, pasti bisa diberikan ke teman yang lain. Karena di dalam Matius kan ada berikan contoh tentang perumpamaan tentang talenta atau yang satu talenta itu dia pergi dan sembunyi, karena dia tahu dengan tuannya. Beda dengan yang 3 talenta, dia bekerja 3 talenta itu dan dapat 3 talenta lagi, jadinya 6 talenta. Kemudian yang 5 talenta lagi dia bekerja dan mendapatkan 5 talenta lagi. Nah, jadi jangan sampai kita sembunyi. Tapi Tuhan sudah memberikan kita kemenangan yang sekali-sekali untuk dapat menjadi alat keselamatan bagi dia. Jadi Tuhan membuat kita melalui dan kepada kita dalam setiap kesempatan hidup kita, dia bersama kita. Jadi dalam pelayanan kita pasti Tuhan memberikan kita kemenangan. Kemenangan maksudnya yaitu Tuhan pasti akan membimbing kita. Mungkin kita tidak berani, mungkin kita tidak tahu lagu, suaranya pas. Nah, kalau kita berusaha terus belajar tentang firman Tuhan, pasti lama-lama akan lebih sempurna.
Mungkin yang tidak dari sempurna, pasti akan sempurna, saya percaya itu teman-teman. Apalagi saya itu pas banget itu. Kalau pertama yang masuk itu, aduh itu lagu firman Tuhan saya tidak hafal satu pun. Mungkin bahasa daerah itu saya hafal, tapi kalau bahasa Indonesia itu nol besar. Jadi saya belajar terus, saya hafal terus. Saya hafal sampai ada yang sudah hafal, puji Tuhan. Jadi kita harus ada usaha tadi, dan ketika Tuhan memberi kita kemenangan, kita harus dapat manfaatkan dengan baik untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita sudah tua baru menyesal. Ini waktu paling semangat sudah, kayak berapi-api begitu. Kalau sudah padam, ya itu yang ada cuma apa? Cuma bara. Jadi masih berapi-api teman-teman. Saya mengajak untuk kita dapat melayani Tuhan. Kita tidak boleh tunggu pendeta atau ibu gembala atau bapak gembala mereka suruh baru melayani. Tidak teman-teman. Kalau itu namanya paksaan, itu tidak usah melayani. Lebih baik tidak usah melayani. Harus ada hati untuk melayani Tuhan. Itu yang dibutuhkan Tuhan. Jadi kita tidak boleh lihat dari latar belakang kita yang hancur. Tidak boleh. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Itu orang yang hancur yang dia cari. Ketika Tuhan mencari kita, ketika Tuhan memanggil kita, ya kita harus hargai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mungkin kalian kita bilang saya tidak setia dalam segala hal, tetapi Tuhan kita berjalan dalam sebagai hidup kita, perjalanan kita, Tuhan akan berjalan. Karena kita tidak setia, tapi Tuhan selalu setia. Mungkin orang-orang lain tidak mencintai kita, mungkin mereka cuek, dan mereka tidak akan berbicara dengan kita, atau mungkin tidak connect dalam pembicaraan kita, tetapi Tuhan selalu mencintai kita. Jadi kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikan kita visi yang besar, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi kita adalah orang yang berdosa, yang sudah diubahkan, yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita juga harus menjadi alat keselamatan untuk membawa orang-orang yang hancur, orang-orang yang berdosa. Jadi di sini itu bukan tempat orang yang sempurna, bukan orang yang benar, tidak. Jadi di sini adalah tempat kumpulan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hancur. Pokoknya banyak, latar belakangnya banyak sekali. Jadi di sini kayak rumah sakit ya untuk memperbaiki orang-orang yang tidak benar. Jadi itu bukan orang yang benar, tapi orang yang tidak benar. Jadi kita tidak boleh menunggu panggilan dari atau dorongan dari siapapun untuk melayani Tuhan. Harus dari hati kita. Kalau kita ada niat untuk melayani Tuhan, ya, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan ada paksaan, jangan ada tunggu dorongan, tapi harus dari hati kita untuk melayani Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah kita diselamatkan untuk menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi kita sudah diselamatkan, ya kita harus menjadi alat keselamatan. Ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika sudah memiliki keselamatan, kita harus sampaikan kepada orang yang belum memiliki keselamatan itu. Keselamatan yaitu Yesus Kristus, nama Yesus Kristus ini. Ada salah satu kampung di India. Ini penginjil dia masuk ke salah satu kampung. Kemudian dia bertanya, apakah kalian mengenal Yesus? Kemudian mereka menjawab, kami tidak mengenal nama Yesus. Di kampung sini tidak ada namanya Yesus, tidak ada. Mungkin coba tanya ke kampung sebelah, mungkin dia ada di kampung sebelah. Karena mereka tidak tahu nama Yesus. Jadi mereka menyuruh untuk bertanya ke kampung yang lain, karena mereka tidak tahu nama Yesus. Kalau kalian tahu nama Yesus, ini penginjil bertanya. Kemudian mereka tidak tahu, kami tidak tahu nama Yesus. Mungkin di kampung ini tidak ada nama Yesus. Mencoba bertanya ke kampung yang seberang. Ya, itu salah satu contoh. Jadi kita harus, ketika kita sudah tahu nama Yesus, kita harus sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu nama Yesus. Soalnya yang belum tahu, apalagi
di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Jadi firman Tuhan cukup sekian. Yang penting adalah teman-teman, selain kita masih muda, kita harus datang kepada Yesus bukan dengan paksaan, tetapi dari hati. Kita harus melayani Tuhan, bukan melayani gereja, bukan melayani pendeta, bukan melayani ibu gembala, tapi kita harus melayani Tuhan. Di Kolose pasal 3 ayat 23 itu kita harus melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi firman Tuhan cukup sekian.